Belanja harianku hari ini habis Rp15.000. Kira-kira bisa masak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Di video kali ini aku akan membagikan kegiatanku berbelanja harian hemat dan juga masak menu sehari-hari yang sederhana, mudah dan juga enak tentunya. Nah, tadi aku membawa anggaran Rp20.000. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil belanjaannya. Langsung saja di sini aku bongkar untuk hasil belanjaannya. Yang pertama di sini aku membeli sayur sop. Ini tuh satu paket harganya Rp3.000, jadi belum naik ya. Kemudian untuk isiannya ini tuh lumayan banyak. Dapat sayur kubisnya lumayan besar. Kemudian di sini ada 2 buah wortel. Nah, ini tuh wortelnya juga masih muda gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita membeli sayuran, hendaknya kita itu mengecek terlebih dahulu ya, supaya nanti sayuran yang udah kita beli itu bisa dimasak gitu ya teman-teman. Karena kadang ada beli satu paket sayur sop kayak gini, kalau nggak dilihat terlebih dahulu sebelum membeli, kubisnya ataupun wortelnya itu kadang udah tua gitu ya teman-teman, jadinya udah keras dan nggak bisa buat dimasak. Kemudian untuk belanjaan aku yang terakhir di sini aku beli ikan. Untuk berat ikannya itu setengah kilo dengan harga Rp12.000. Jadi teman-teman untuk total belanjaan aku hari ini menghabiskan anggaran Rp15.000. Dan ini tuh untuk sisanya aku amankan kembali ya teman-teman ke dalam dompet untuk berbelanja di keesokan harinya gitu ya. Kadang ada yang komen kenapa belanjanya kok cuma sedikit aja. Nah, ini tuh aku belanja segini aja udah cukup untuk makan satu hari ya teman-teman. Terus kalau untuk bumbunya aku itu udah punya stok. Jadi untuk belanja bumbu kadang aku itu 1 bulan 2 kali, seperti bawang merah dan juga bawang putih gitu ya teman-teman. Dan itu aku anggarkan tersendiri. Jadi anggarannya itu tidak campur dengan anggaran untuk belanja lauk dan juga sayuran. Nah, dengan begitu aku jadi lebih mudah untuk mengaturnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk cabai itu biasanya 1 minggu sekali aku itu baru belanja. Dan untuk anggarannya itu tetap ngambil di anggaran belanja bumbu gitu ya. Nah, dengan begitu kita itu bisa mengira-ngira ya teman-teman, setiap hari untuk belanja sayuran dan juga lauk berapa. Kemudian untuk kebutuhan jajan anak itu juga kita anggarkan tersendiri gitu ya. Bukan berarti kalau kita belanjanya cuma sedikit seperti ini disangkanya pelit gitu ya teman-teman. Padahal di sini kita cuma berusaha untuk berhemat supaya keuangan yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan. Nah, hemat dan juga pelit itu tentu saja dua sikap yang berbeda meskipun sering dianggap sama. Karena untuk mengatur keuangan pada khususnya kita perlu sikap berhati-hati dan juga bijaksana dalam mengaturnya. Sedangkan kalau kita itu punya sikap pelit, maka kita tidak mau mengeluarkan uang meskipun untuk kebutuhan sehari-hari seperti ini. Nah, sampai di sini kita bisa membedakannya ya teman-teman. Dan di sini lanjut untuk persiapan masak. Yang pertama tadi untuk ikannya itu aku goreng terlebih dahulu dan gak usah dibumbui ya teman-teman, karena nanti bakal aku bumbuin lagi. Kemudian ini untuk ikannya udah mateng, aku angkat begitu aja. Kemudian aku persiapkan panci dan tambahkan sedikit aja minyak goreng, sekitar setengah sendok makan aja ya. Nah, ini aku bikin bawang gorengnya itu langsung di panci
tempat aku masak gitu ya teman-teman, biar lebih praktis dan gak perlu kita itu gonta-ganti wadah gitu ya. Nah, setelah bawang gorengnya itu udah matang, kemudian tambahkan 1 gayung air. Kemudian di sini untuk airnya aku tutup dulu. Kalau sudah mendidih, untuk buncis dan juga wortelnya di sini aku masukkan dan aku tutup lagi ya teman-teman, biar wortel dan juga buncisnya itu empuk. Kemudian untuk ikan yang udah aku goreng tadi, di sini aku sudah buangi tulangnya dan aku suwir-suwir seperti itu ya teman-teman. Karena kalau masih ada tulangnya, anak aku itu nggak mau makan ikannya gitu teman-teman. Jadi pas makan itu takut kalau tulangnya itu nyangkut gitu ya. Lanjut di sini untuk sayur sopnya, aku bumbui menggunakan sedikit garam, kemudian 3/4 sendok makan gula pasir, dan aku kasih kaldu bubuk 1 bungkus gitu ya. Lanjut di sini aku masukkan untuk kubis dan juga sawi putihnya. Nah, tadi aku juga kasih ladaku secukupnya aja. Jangan lupa buat dikoreksi rasa ya teman-teman. Kemudian untuk kubisnya kita masak sebentar aja. Siap untuk kita angkat dan matikan api kompornya. Lanjut di sini untuk masakan aku yang kedua. Di sini untuk bumbu yang udah aku persiapkan tadi tinggal kita tumis saja. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan gula pasir dan setengah bungkus kaldu jamur. Lalu aku kasih sedikit kunyit bubuk. Nah, ini tuh karena tidak ada cabai merah besar gitu ya teman-teman, jadinya warnanya itu kurang menyala gitu ya. Lanjut di sini setelah bumbunya itu matang, untuk ikannya tinggal kita masukkan aja dan kita tambahkan sedikit kecap manis gitu ya. Kita aduk-aduk sebentar dan dimasak menggunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Jangan lupa buat dikoreksi rasa. Dan ini tuh rasanya udah pas, sudah enak. Lalu aku matikan api kompornya. Nah, ini untuk menu aku hari ini ada sambal ikan suwir. Ini tuh rasanya pedas, enak ya teman-teman, pedas, gurih dan juga manis gitu ya. Lanjut untuk menu aku yang kedua, di sini ada sayur sop. Sekian dulu ya video aku pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.